Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube kesayangan adik-adik semua, Ompeng Jarimatika. Pandai berhitung bersama Ompeng. Semangat pagi semua. Pasti adik-adik di rumah sudah gak sabar ingin belajar matematika bersama Ompeng. Untuk adik-adik yang akan menghadapi ujian nasional, kebetulan kali ini Ompeng akan membahas soal-soal ujian nasional mata pelajaran matematika kelas 6 SD. Tanpa basa-basi, yuk simak video soal dan pembahasan. Soal yang pertama. Hasil 3444 ditambah dengan 2678 dikurang dengan 3446, hasilnya adalah A 2786, B 2676, C 2576, dan D 2566. Jadi untuk soal nomor 1, di sini ada penjumlahan dan pengurangan ya. 3444 dijumlahkan dengan 2678, kemudian hasilnya kita kurangi dengan 3446. Baik, ini kita jumlahkan seperti biasa. 3444 ditambah dengan 2678. 4 ditambah 8 hasil adalah 12. 2-nya kita tulis, 1-nya kita simpan. 1 ditambah 4 hasilnya 5. 5 ditambah 7 12 ya. Kita tulis 2. 1-nya kita simpan. 1 ditambah 4 5. 5 ditambah 6 11. Kita tulis 1. 1-nya kita simpan. Kemudian 1 ditambah 3 4. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6 ya. Jadi hasil penjumlahan ini 3444 ditambah 2678 hasilnya adalah 6122 ya. Kemudian hasil ini kita kurangi dengan 3446. 3446. 2 dikurangi 6 nggak bisa ya, jadi kita pinjam 1 dari angka 2 ini, jadi 12 ya. 12 dikurangi 6 hasilnya adalah 6. Kemudian angka 2 ini sudah berkurang 1, dia berubah menjadi angka 1. Jadi 1 dikurangi 4 juga nggak bisa, jadi pinjam dari angka 1 yang sebelah kirinya. Jadi ini 1 dengan 1 11 ya. 11 dikurangi 4 hasilnya adalah 7 ya. Kemudian ini angka 1 sudah berubah menjadi angka 0 karena sudah dipinjam dari angka 2. Jadi angka 0 ini dikurangi 4 nggak bisa, pinjam dengan angka 6. Jadi dia angka 10 ya. 10 dikurangi 4 hasilnya 6. Kemudian angka 6 ini sudah berubah menjadi angka 5. 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Jadi hasil dari penjumlahan dan pengurangan soal di atas hasilnya adalah 2676 atau yang B. Nah, untuk soal nomor 1 ini kalau kita perhatikan ini bisa dengan cara yang sangat singkat ya atau cepat ya. Jadi 3444 itu bisa kita kurangkan dulu dengan 3446 ya. Kalau kita kurangkan itu hasilnya adalah minus 2. Nah, minus 2 ini baru kita tambahkan dengan 2678. Minus 2 ditambah dengan 2678 itu hasilnya adalah 2676. Sama kan? Jadi ini bisa kita dengan cara cepat atau dengan penjumlahan seperti biasa dan pengurangan seperti biasa, cuma waktunya agak sedikit lebih lama ya. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah yang B. Soal nomor 2. Hasil dari 4896 dibagi 12 dikali 8 adalah A 51, B 384, C 3204, dan D 3264. Baik, untuk soal nomor 2, di sini ada operasi perhitungan, pembagian, dan perkalian ya. 4896 dibagi dengan 12 kemudian dikali 8.
Karena pembagian di awal, jadi kita kerjakan dulu pembagian, baru kemudian perkalian. Jadi 4.896 kita bagi dengan 12. 48 dibagi 12 hasilnya adalah 4 ya. Karena 4 dikali 12 itu 48. Kita kurangin. 48 dikurangi 48 habis ya, atau 0. Kemudian turun angka 9. 9 dibagi 12 ini nggak bisa, jadi kita tambahin 0 di hasilnya ya, atau di samping angka 4 kita tambahin 0. Kemudian angka 6 nya turun ya. Kemudian 96 kita bagi dengan 12 hasilnya adalah 8. Karena 8 dikali 12 itu hasilnya 96. Kita kurangin. 96 dikurang 96 habis ya, atau 0. Nah, hasil pembagian 4.896 dibagi dengan 12 hasilnya adalah 408. Kemudian kita kali dengan angka 8 ya. Kita kali dengan angka 8. 8 dikali 8 64, kita tulis 4, 6-nya kita simpen. Kemudian 8 dikali 0 hasilnya 0. Kita tambahkan dengan angka 6. 6. Kemudian 8 dikali 4 hasil adalah 32. Jadi hasilnya adalah 3264 atau yang D. Soal nomor 3. Hasil dari minus 344 ditambah dengan minus 268 dikurang dengan 146 adalah A minus 506, B minus 516, C minus 748 dan D minus 758. Soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini ada penjumlahan angka-angkanya dalam bentuk minus ya, atau negatif. Jadi di sini yang mesti diingat, kalau tanda plus ketemu dengan tanda minus, ini akan berubah menjadi tanda minus ya, atau tanda kurang. Jadi kalau kita tulis bentuk soalnya adalah minus 344, karena ini dia berubah menjadi tanda minus atau tanda kurang, artinya kita kurangin. Kita kurangin dengan 268, kemudian dikurang dengan 146 ya. Artinya kita mempunyai hutang 344, kemudian berhutang lagi 268, kemudian berhutang lagi 146 ya. Artinya hutang kita semakin bertambah banyak ya. Oke, kita hitung satu-satu dulu. 344 dengan 268, ini adalah hutang kita ya. Kita jumlahkan dulu hutang kita. 4 ditambah 8 itu 12. 1 kita simpen. 1 ditambah 4 5, 5 ditambah 6 1, 11 ya. 1 kita simpen. 1 ditambah 3 4, 4 ditambah 2 6. Jadi hasil yang ini itu adalah minus 612 ya. Kemudian dikurangin lagi dengan 146, artinya hutang kita bertambah banyak. Jadi 612 ditambah dengan 146, 2 ditambah 6 8 ya. Kemudian 1 ditambah 4 5, 6 ditambah 1 7. Jangan lupa ini tandanya minus atau kita berhutang ya. Jadi artinya minus 344 dikurangi dengan 268 dikurang dengan 146 hasilnya adalah minus 758 atau yang D ya. Soal nomor 4. Hasil dari 9.216 pangkat setengah dikurang dengan 5.184 pangkat setengah dibagi dengan 144 pangkat setengah adalah A2, B13, C86, dan D90. Baik, kita beralih ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini ada angka-angka yang berbentuk dalam pangkat setengah ya. 9.216 ini pangkat setengah, dikurangin dengan 5.184 pangkat setengah, kemudian dibagi dengan 144 pangkat setengah.
Nah, kalau ada bilangan pangkat setengah, itu bisa kita tulis menjadi bentuk akar ya. Jadi kalau misalnya 4 pangkat setengah, itu sama halnya dengan akar 4 ya. Kalau akar 4 itu hasilnya adalah 2 ya. Karena 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Atau misalnya 9 pangkat setengah, ini hasilnya adalah akar daripada 9. Akar 9 itu hasilnya adalah 3 ya. Karena 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kita hapus dulu. Kemudian kita masuk ke soal ya, adik-adik. Artinya 9216 itu kita tulis dalam bentuk akar ya. Dalam bentuk akar 9216 dikurang dengan akar 5184 kemudian dibagi dengan akar 144 ya. Nah, untuk langkah awal kita bagi dulu 9216 ya. Kita cari dulu akar dari 9216 itu berapa ya. 9216 itu kalau kita pastinya adik-adik sudah hafal ya perkalian ya. Jadi kalau misal 9216 itu sudah mendekati 100 kuadrat ya, atau 100 pangkat 2. Karena kalau 100 kuadrat itu artinya adalah 10.000. Artinya 9216 itu bukan 100 akarnya ya, karena dia sudah lebih. Sedangkan yang disoal adalah 9216. Artinya dia 90-an ke atas ya, 90-an ke atas. Kalau 90 pangkat 2 atau 90 kuadrat itu kan, kalau 90 dikali 90 itu hasilnya adalah 8100 ya. Artinya dia 90-an ke atas. Nah, kita lihat ujungnya saja nih, ujungnya adalah 6. Artinya kalau ujungnya 6, kalau perkalian perpangkatan itu antara 4 dengan 6 ya. Karena kalau 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Ujungnya 6 kan. Nah, kalau 6 dikali 6 hasilnya kan 36. Ujungnya juga 6 kan. Jadi 90-an itu bisa 94 atau 96 ya. 9216 ini apakah dia 94 atau 96. Nah, sekarang tinggal kita kali nih. Ini kita hapus dulu. Diam sebentar ya adik-adik. Kita hapus. Aduh. Sebentar. Kita hapus dulu. Kita coba dengan bilangan 94 ya. Sembilan puluh empat kita kali dengan 94. 4 dikali 4 16 ya, kita tulis 6, satunya simpen. 4 kali 9 36 ditambah 1 37. 9 dikali 4 itu 36. Kita simpen 3-nya. 9 dikali 9 81 ya, 81 ditambah 3 84. 6, ini kita jumlahkan ya. 7 tambah 6 13, ini 3, 1 simpen. 1 tambah 3 4, 4 tambah 4 8, kemudian angka 8-nya turun. Kalau 94 pangkat 2 hasilnya itu adalah 8836. Jadi akar 9216 itu sudah dipastikan hasilnya adalah 96 ya. Ini kita hapus lagi. Bentar ya adik-adik, kita hapus dulu. Ini sudah bisa dipastikan 96 ya. Karena 96 dikali 96 hasilnya pasti 9216.
Coba kita pastikan dulu ya. 96 dikali 96, 6 dikali 6 36, 3 nya kita simpen. 6 dikali 9 54, 54 ditambah 3 57, 9 dikali 6 54 ya, 5 nya kita simpen. 9 dikali 9 81 ditambah 5 86. Kita jumlahkan 6, 5 ditambah 7 7 ditambah 4 hasilnya 11. Kita tulis 1, 1 nya kita simpen. 1 ditambah 5 6, 6 ditambah 6 12, 1 nya kita simpen. 1 tambah 8 hasilnya 9. Jadi 9216 itu kalau kita jadikan akar, itu hasilnya adalah 96 ya. Ini kita hapus lagi. Bentar ya, hapus dulu. Nah, kemudian kita cari 5184. 5184 kalau dalam perkalian artinya dia kurang lebih 70-an ke atas ya. 70-an ke atas, karena 70 kuadrat itu sudah 4900. Dia nggak sampai 80. Kalau 80 kuadrat 80 pangkat 2 itu kan 6400 ya. Artinya dia 70-an. Nah, kita lihat ujungnya. Ujungnya ini 4. Artinya bisa 72. Karena 2 dikali 2 hasilnya 4 ya. Kemudian angka berapa lagi? Atau 78 ya. Karena 8 dikali 8 hasilnya 64. Jadi coba kita cek dulu. 78 ya. Kita hapus dulu. Dengan angka 78. 78 dikali dengan 78. 8 dikali 8 64. 4, 6 nya kita simpen. 8 dikali 7 56. 56 ditambah 6 62. Kemudian 7 dikali 8 56. 6, 5 nya kita simpen. 7 dikali 7 49. 49 ditambah 5 54 ya. Kita tambahkan. Ini 4, ini 8, ini 0, tambah 1 jadi 6, 6084. Ternyata bukan 78 ya. Jadi hasilnya adalah 72. Kita hapus dulu. Coba kita cek 72 ya. 72. Kita kali. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. 7 dikali 2 14. Kita tulis 4. Satunya kita simpen. 7 dikali 7 49 ditambah 1 50 ya. Kita jumlahkan. Ini 4. 4 ditambah 4 8. Kemudian 1 ditambah 01. Kemudian turun 5 ya. Jadi sama ya. Jadi akar 5184 itu adalah 72. Jadi kita hapus dulu. Hapus dulu ya. Artinya 96 ini sudah kita dapetin tadi, dikurang dengan 72 ya. Sebentar ya adik-adik. Dikurang dengan 72, kemudian dibagi dengan akar dari 144. Ini adik-adik tentunya sudah tahu semua ya, yaitu 12 ya. Nah, kalau dalam bentuk seperti ini, atau kita sederhanakan lagi, jadi 96 dikurang 72 dibagi dengan 12 ya. Nah, artinya ini kita kerjakan yang pembagian dulu ya. Jadi yang ini yang kita kerjakan dulu. Jadi 96
dikurang dengan pembagian 72 dengan 12. Jadi 72 dibagi 12 hasilnya adalah 6 ya. Jadi 96 dikurangi dengan 6 hasilnya adalah 90. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 5, FPB dari 48, 72, dan 96 adalah A 2 pangkat 5 dikali 3, B 2 pangkat 4 dikali 3, C 2 pangkat 3 dikali 3, dan D 2 pangkat 2 dikali 3. Soal selanjutnya soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 di sini kita diminta untuk menghitung FPB dari 48, 72, dan 96 ya. Jadi di sini kita buat pohon faktor 48. 48 kita bagi dengan 2 ya. Bagi dengan 2 hasilnya adalah 24. Kemudian kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 12. Kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 6. Kemudian kita bagi lagi 2, hasilnya adalah 3. Kemudian kita bagi dengan angka 3 ya, hasilnya 1. Jadi untuk 48 itu artinya 2 pangkat, 2 nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 dikali dengan 3. Karena 3-nya 1 jadi 3 pangkat 1 ya, atau 3 ya. Kemudian kita cari pohon faktor untuk 72. 72 kita buat pohon faktornya. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36. Kemudian 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Kemudian 9 kita bagi dengan 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dibagi dengan 3 ya, hasilnya 1. Jadi 72 itu artinya 2 pangkat 1, 2, 3. Pangkat 3 ya, karena 2-nya, karena angka 2-nya ada 3, jadi dia 2 pangkat 3 ya, dikali dengan 3 pangkat, karena 3-nya ada 2 jadi 3 pangkat 2 ya. Nah kemudian kita buat juga faktor pohon faktor dari 96. 96 dibagi 2 hasilnya adalah 48. Dibagi 2 lagi hasilnya adalah 24. Dibagi 2 lagi hasilnya 12. Dibagi 2 lagi hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 kita bagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi untuk 96 itu adalah 2. Kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 dikali dengan 3. 3-nya ada berapa? Ada 1 ya. Jadi 2 pangkat 5 dikali dengan 3. Baik, di sini sudah ketemu nih pemfaktoran dari 48, 72, dan 96. Tinggal kita cari FPB-nya ya. FPB faktor persekutuan terbesar. Di sini kita mesti cari adalah angka 2 ya, karena 2-nya sama. Kita cari yang pangkatnya paling kecil. 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 5. Jadi yang kita ambil adalah 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dikali dengan, karena angka 3 ini ada semua di setiap pemfaktoran, faktor 48, 72, dan 96. Maka 3-nya ini kita cari yang pangkatnya paling kecil ya. Ada 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan 3 pangkat 1. Artinya 3 pangkat 1 yang kita ambil, atau 3 ya. Jadi FPB dari 48, 72, dan 96 adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Semoga video ini bisa membantu adik-adik yang akan menghadapi ujian nasional dan menjadi amal ibadah bagi kami. Tetap saksikan video-video ompleng berikutnya dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe
agar Ompeng lebih semangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.